Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Selasa 27 Juni 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Badan Legislasi atau Balik DPR RI menyepakati perpanjangan masa jabatan Kepala Desa atau Kades menjadi 9 tahun. Perpanjangan masa jabatan Kades 9 tahun itu dengan maksimal kepemimpinan 2 periode. Kebijakan perpanjangan masa jabatan Kades disepakati oleh 6 fraksi DPR RI. Usulan perubahan ini sedang dibahas dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau Undang-Undang Desa yang dilaksanakan oleh Badan Legislatif DPR. Nah, pemirsa melihat dan mencermati pemberitaan tersebut, apakah hal ini adalah kabar baik untuk masyarakat Indonesia? Kemudian bagaimanakah respon publik terhadap perpanjangan masa jabatan 9 tahun untuk kepala desa serta apa dampaknya untuk masyarakat dan juga rakyat Indonesia? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang pengamat kebijakan publik. Beliau adalah Bung Agus Kiswantono. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Aziz. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih, Bung Agus? Sehat, Bung? Alhamdulillah baik-baik. Semoga semuanya baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bung, menyikapi terkait dengan pemberitaan yang terbaru ya terkait dengan masa jabatan kepala desa. Ini kan di dalam pemberitaan diberitakan fraksi-fraksi di Badan Legislasi atau Balik DPR ini menyepakati masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun, yakni dengan maksimal 2 periode. Kesepakatan ini diambil di dalam perubahan materi revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau RUU Desa. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Agus? Apakah ini adalah kabar baik ya bagi rakyat Indonesia atau seperti apa? Mohon tanggapannya. Baik, Bung Aziz. Jadi ada sedikit yang luar biasa. Jadi menjelang eskalasi nasional atau hajatan nasional 2024 ini kan banyak kejutan-kejutan. Banyak sekali yang tidak kita sangka, prediksi atau apapun, itu menjadi sesuatu hal yang biasa. Jadi ini namanya juga suksesi nasional. Jadi kejutan ini kan ada dua hal. Kejutan yang menyenangkan dan kejutan yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan bagi incumbent, ya kan gitu. Yang tidak menyenangkan bagi oposisi. Dan memang akan kita tunggu bapak-bapak berikutnya. Jadi kalau kompetensi atau kompetisi, ya ini kompetensi itu ada kaitannya dengan kompetisi nasional, ya memang seluruh konsentrasi apapun itu. Ya, jadi kalau kita sebagai seorang masyarakat yang notabene mayoritas Muslim di sini akan disuguhkan ya, atraksi-atraksi politik ya, yang itu sebetulnya ya ujungnya itu sebetulnya ke arah kontestasi. Oke, baik. Kalau kita melihat apa itu perpanjangan jabatan atau perpanjangan periode, ini kan sebetulnya kan dari ujung sampai ke ujung kaki. Jadi ujung negara sampai ke ujung desa, macam gitu. Nah, ini kan semuanya isunya ini kan perpanjangan. Memang lagi jadi trademark. Jadi trademark itu isu nasional, ya, yang presiden mau perpanjangan 3 periode, kemudian yang kepala desa ikut-ikutan. Nah, bangsa kita ini kan bangsa yang mudah mencontoh. Gitu. Kalau yang atas itu pingin diperpanjang, ya yang bawah juga akan diperpanjang. Nah, yang di tengah-tengah itu berarti legislatif, itu kemungkinan akan juga senang. Karena dampak kalau presiden diperpanjang, ya legislatif semua diperpanjang, maka semuanya akan jadi riang gembira. Jadi ini yang terjadi pada jelang suksesi nasional. Karena kita tahu betul ya bahwa incumbent ya bagaimanapun ya itu
secara regulasi, norma hukumnya itu kan sudah maksimal. Nah, maksimal. Kalau TOP pun berdasarkan undang-undang desa yang sudah ada, ya, yaitu perlu diketahui bahwa yang menyetujui untuk ya perpanjangan jabatan kepala desa ini 6 fraksi. 6 fraksi. Ya, 6 fraksi kita ketahui bersama, fraksi apa aja. Tapi yang awalnya oposisi, ya oposisi ini dalam artian tidak masuk ke dalam satu circle, ya, untuk pemerintahan sekarang PKS, ya, itu juga ternyata juga setuju untuk perpanjangan masa jabatan kepala desa yang awalnya itu 6 tahun kali 3, sekarang jadi diusulkan atau disetujui oleh Balek atau oleh rapat panitia kerja panjanya itu menjadi 9 kali 2. Jadi total itu berarti kalau oke, ya berarti 9 kali 2 kan berarti kalau memang incumbent mau maju lagi berarti itu sekitar 18 tahun. Jadi kalau lewat 6 fraksi ini sudah oke semua, ya memang mayoritas, ya bagaimanapun kita menganut azas mayoritas itu sebagai pemenang, ya maka pasti akan lolos. Nah, ada 2 hal di sini. Kalau kita secara objektif, ya objektif untuk ya menilai dalam artian pertanyaannya, mengapa pada saat terjadi ya jelang kontestasi, nah, ini terjadi satu kebijakan-kebijakan yang mana kebijakan ini menjadi dalam tanda kutip ya kontroversi dari sekian lama kebijakan-kebijakan itu ternyata jelang kontestasi itu terjadi satu ya kalau menurut bahasa saya itu ini terjadi yang bersifat ya bisa memanjakan untuk mendukung kontestasi pada saat di 2024, bisa juga memang ada kaitannya dengan ansih terkait dengan regulasi. Nah, ini kan ada dua cermin, yang mana cermin ini memang bisa kita letakkan di sisi memang administratif, bisa juga kita letakkan di sisi politis. Nah, demikian Bung Aziz. Ya. Ya, baik. Ini kalau kita melihat di dalam perjalanannya sendiri, ini kan juga kita lihat ya bahwa APBDes ya, anggaran pendapatan belanja desa, ini juga kadang sering sekali terjadi korupsi. Yang kalau kita lihat pada sebelumnya, ini para kepala desa juga meminta agar 10% dari APBN ini dialokasikan untuk dana desa. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini terkait dengan hal tersebut? Jika besarannya ini ditambah, terus kemudian kasus korupsi dana desa ini juga tidak juga menurun ya dari periode tiap tahunnya. Dan ini ada kepala desa yang masa jabatannya ditambah. Apakah hal ini nantinya bisa menimbulkan sebuah tirani di desa? Atau seperti apa ini menurut Anda, Bung Agus? Ya. Jadi ada keunikan. Tadi saya sudah memberikan satu ilustrasi bahwa kalau di atas itu ingin perpanjangan, yang di bawah juga ingin perpanjangan. Yang namanya perpanjangan ini kan berarti mempertahankan kekuasaan dengan kekuatan. Nah, sekarang kekuatannya itu, Bung Aziz, kekuatannya itu regulasi. Jadi kalau yang di atas, ini karena kita ini sangat paham betul bahwa apapun fundamental, ya, aturan itu akan dinomorsatukan. Ya, bahkan kekuasaan itu akan dipertahankan dengan kekuatan. Kekuatan itu pakai apa? Kekuatan secara legitimasi ya hukum, bukan legitimasi publik. Kalau legitimasi publik bisa jadi orang suka dan tidak suka. Gitu. Tapi kalau sudah legitimasi hukum, maka yang suka itu dipaksa, yang tidak suka, mohon maaf, itu dipaksa untuk jadi suka, yang tidak suka. Termasuk dengan beragam evaluasi dari dana desa. Jadi contoh kecil saja. Jadi tingkat kebocoran dana desa menurut berbagai survei
itu sangat luar biasa itu. Jadi idealisme program sama anggaran, ada program ada anggaran, kebocorannya itu luar biasa. Bahkan di salah satu kabupaten kebocorannya itu ya kalau yang awalnya ya itu kebocoran bisa secara administratif. Administratif itu mulai pajak dan lain sebagainya. Kemudian kebocoran secara teknis. Nah, itu kebocoran secara teknis itu leveling itu. Mulai dari pusat, kemudian provinsi, kemudian kabupaten, kemudian kecamatan, kemudian sampai ke desa luar biasa itu. Jadi sehingga ya atas dasar apa untuk memberikan satu kelonggaran untuk perpanjangan. Nah, ini atas dasar kinerja kah? Atau atas dasar ya seperti apa ini? Kalau kinerja berarti kan catatannya itu ada catatan yang memang berprestasi sama yang tidak berprestasi. Ya, kalau tidak berprestasi tapi legitimasi hukum membolehkan, maka ya sudah nggak ada kendala lagi untuk tidak melakukan pencalonan lagi. Kalau itu tidak berprestasi, tapi secara legitimasi hukum diperbolehkan. Jadi catatan-catatannya banyak, Bung Aziz di situ. Oleh karena itu, ya kalau sekarang dana desa kan lumayan besar Iya. itu alokasinya untuk alokasi ke desa. Sementara perpanjangan ini kan satu nuansa politis tersendiri, terkait dengan ya mempertahankan ya kekuasaan dengan kekuatan hukum. Nah, demikian, Bung Aziz. Ya, baik. Menarik ya ketika Anda tadi sedikit menyinggung terkait dengan masa perpanjangan jabatan kepala desa dan juga kontestasi pemilu pada 2024 ya, yang dimana beberapa parpol yang sebelumnya ini menolak, tetapi sekarang malah mendukung ide ini. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Agus? Apakah ini juga ada ya terkait dengan posisi tawar dari partai politik ya kepada para kepala desa agar ya bisa membantu partai politiknya pada pemilu tahun depan. Apakah ini ada hubungannya ini, Bung Agus? Ya, sangat berhubungan. Sangat berhubungan. Karena partai politik itu pasti akan melihat ini sebagai ceruk kontestan yang itu sesuai dengan target-target pemenangan yang mengacu kepada di 2019. Bagaimanapun, ya contoh misalkan total berapa ya jumlah kontestan yang memilih ya partai pengusung untuk perpanjangan masa jabatan kepala desa. Itu sangat berkorelasi dengan desa-desa yang di mana desa-desa itu adalah sebagai kaki tangan atau perpanjangan, atau desa itu mampu sebagai ya dalam tanda kutip tim pemenang itu, tim pemenang untuk di 2024 ya. Makanya di sini kan tidak konsisten antara ya partai yang masuk di koalisi sama partai yang masuk di oposisi. PKS di sini partai yang masuk di oposisi itu mendukung, gitu, mendukung meskipun ada beberapa partai yang di oposisi juga masih ya belum menentukan sikap. Contoh kayak Nasdem maupun Demokrat. Contoh ini. Jadi berdasarkan data statistik atau BPS ya, jumlah desa di Indonesia itu kurang lebih kan sekitar 81.616 desa. 81.616 desa syarat data statistik. Nah, kalau itu di breakdown, ya contoh misalnya Jawa Timur, maka Jawa Timur ini adalah provinsi yang paling banyak, ya, yang paling banyak desanya, yaitu 8.576 desa. Nah, perlu diingat ya bahwa yang namanya kontestasi itu adalah kontestasi yang paham akan peta dan bisa membuat suatu pola. Peta dan pola itu ada kaitannya dengan ya cara merekrut ya atau cara meraih bagaimana tim ses itu untuk meraih kemenangan. Ya. Sehingga di sini ya, sebaran dari yang awalnya sebagai partai koalisi
partai oposisi kan itu. Ternyata pada saat ya ini jadi terkait dengan bukan hanya isu ini ya, sudah panjanya sudah oke ya, itu juga terjadi ya mendukung itu. Ya, jadi ada satu kesepakatan untuk mendukung terkait dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Ya, jadi ini kalau menurut hemat ya yang kami evaluasi, ini terjadi irisan yang tipis ya antara ya kekuatan yang berbalut dengan legitimasi hukum terkait dengan perpanjangan itu sama ya pemenangan ya kekuatan ya yang itu ada di desa, termasuk juga nanti berkorelasi dengan pemenangan terkait dengan kontestasi tahun 2024 ke depan. Nah, demikian. Ya, baik. Berarti ini ada kayak irisan ya antara kepentingan partai politik dengan kepentingan para kepala desa begitu. Ya, betul, Ya, betul, betul. ini terakhir Bung Agus ini terkait dengan perpanjangan kepala desa yang menjadi 9 tahun. Ini kan menunjukkan bahwa ini ada sebuah kegagalan di dalam desentralisasi desa ya, yang mana akibatnya ini korupsi juga merajalela. Yang kita bisa melihat ada inefisiensi, ketidakefektifan serta ketidaktanggapan adanya banyak hal ya terkait pengelolaan di desa. Nah, Anda melihatnya secara keseluruhan ini seperti apa ini, Bung? Apakah ini memang banyak kesalahan ini dari memang oknum-oknum kepala desa atau memang dari sistemnya memang ya ini memang tidak bisa menghasilkan apa namanya pemerintahan yang efektif gitu. Menurut Anda seperti apa, Bung Agus? Ya, kalau secara program itu kan ada satu komitmen good governance, good government. Jadi kan gitu. Jadi birokrasi itu adalah ya kalau bagus maka pemerintahnya itu juga akan bagus kan gitu. Coba kita perhatikan dari tahun ke tahun ya secara masivitas kemudian terstruktur ya dan dampaknya impact faktornya itu luar biasa sampai sekarang belum ada solusi yang signifikan adalah terkait dengan ya sistematisnya korupsi ya padahal kita ini ya yang notabene mayoritas penduduk kita ini kan mayoritas ya 285 juta ya jadi kalau 285 juta ini dengan 86.000 ya desa ya 81.000 desa. Kalau pengelolaannya itu bagus, maka kekuatan ya, kekuatan ini akan jadi ya potensi yang luar biasa untuk membangun desa. Karena 81.600 itu desa itu ya. Kalau dikelola secara bagus ya. Namun sampai sekarang solusi seperti apa terkait dengan ya korupsi yang masif, terstruktur. Ini masih formulasinya masih belum benar-benar benar-benar sampai mengakar. Sampai mengakar. Solusi pengakar itu berarti mampu ya membreakdown secara solusi itu mulai dari level nasional sampai level desa ini menjadi satu ya pola yang sangat bagus. Karena sampai sekarang contoh kemarin korupsi masalah BTS Base Transmission Station yaitu di Kominfo ya yang sebetulnya itu 3T tertinggal, terluar dan terjauh. Ini padahal untuk desa itu kan sebenarnya contoh saja itu. Dan semakin tahun ya berganti itu bukan semakin kecil untuk ya absorbnya. Jadi tingkat penyerapan korupsinya bukan semakin kecil tapi semakin besar. Dan strategi yang dilakukan korupsinya itu juga bukan lagi individu per individu, tapi juga sistematis. Sistematis itu berarti ada ikutan orang yang banyak di situ. Ya contoh yang kemarin itu terkait dengan korupsi yang terkait dengan dana untuk BTS, Base Transmit Station atau Transceiver Station BTS itu.
Ini contoh saja. Sebetulnya ini kan gunung emas problem yang sangat luar biasa yang belum ada solusinya. Nah, sehingga di situ ya kalau yang di atas seperti itu tidak mampu memberikan suatu teladan, apalagi kita ini sebagai seorang negeri ya, yang mayoritas Muslim, maka ini juga jadi satu indikator. Indikator ke bawahnya itu seperti itu. Karena potongan dana yang dari pusat itu potongannya kayak multi level potongan. Multi level potongan itu dari atas dipotong sampai ke bawah dipotong. Bahkan Bung Aziz bisa perhatikan, yang kemarin dikorupsi oleh BTS itu dana yang cuma sekian puluh triliun dikorupsi itu hampir 80% itu. Nah, untuk pelaksanaannya berapa triliun itu. Nah, ini contoh saja yang notabene sekarang ini kalau kita perhatikan ini adalah contoh yang sistematis, terstruktur dan masif lagi. Kalau hal ini belum mampu memberikan satu contoh, kemudian ke bawah ada implikasi terkait dengan ya tadi itu bagi-bagi dana desa, maka ya tadi itu akan terjadi pengulangan yang akan terus ya bermasalah. Jadi pengulangan masalah bukan pengulangan terkait dengan solusi. Nah, oleh karena itu ya kita berharap bahwa dengan potensi desa yang 81.000 yang sangat besar itu, kemudian dengan potensi alam yang sangat luar biasa, yang kita kedepankan di sini bukan hanya sekedar pragmatis. Pragmatis itu kepentingan jangka pendek. Tapi Indonesia ini adalah ya kita harus mampu mendesain ke depannya Indonesia itu mau diarahkan kemana dengan potensi begitu besarnya itu. Ya, terlepas nanti yang ini juga harus diselesaikan, yang ke depan juga harus diprogramkan. Oleh karena itu, ya catatan dari kami, ya kesejahteraan itu ya bukan pepesan, tapi kesejahteraan itu mulai dari atas sampai ke bawah itu memang aktual. Nah, oleh karena itu ya pendekatan-pendekatan baik itu secara birokrasi, pendekatan secara keimanan. Karena kita ini kan mayoritas Muslim, itu harusnya berimbang antara ya imtak sama imteknya itu. Kalau skala teknologinya luar biasa, otomatis ya gesekan yang terkait dengan nilai keimanan itu harus kita dekatkan kepada para birokrasi, aparatur yang mengelola negeri ini, sehingga ya negeri ini katanya itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini ya bisa terwujud, bukannya sekedar slogan semata. Nah, demikian, Bung Aziz. Ya, baik. Berarti selain personnya yang perlu memperbaiki, aturan-aturan juga perlu diperbaiki supaya bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tadi ya, Bung Agus ya. Iya, betul itu. Thayyib itu kan thayyib ya. Berarti harusnya bagus ini. Oke, baik, Mas Aw, ini penjelasan yang luar biasa ini. Syukran wa jazakumullahu khairan kasiran. Terima kasih kepada Bung Agus ini atas penjelasannya dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Batang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatannya. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Batang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.